Halo pecinta olahraga dimanapun kalian berada. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam pada laga ketiga grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bisan, Singapura, Rabu malam 15 Desember 2021 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia bermain dengan pendekatan taktik yang berbeda di laga ini. Pelatih Sintayong memakai formasi 3 bek sejajar untuk meredam permainan Vietnam. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Absennya Elkan Bagot disebut Sintayong sebagai alasan mengubah formasi di laga ini. Indonesia yang di dua laga sebelumnya bermain dengan 4 bek, di laga ini bermain dengan 3 bek sejajar. Permainan defensif itu membuat Timnas Indonesia kalah dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang ke gawang lawan. Meski dominan, Vietnam tak kunjung mampu membobol gawang Nadeo Argawinata hingga babak kedua usai. Berikut 3 kunci Timnas Indonesia bisa menahan imbang Vietnam di fase grup Piala AFF 2020. Yang pertama, pemain belakang tampil solid. Pujian layak diberikan kepada para pemain belakang Timnas Indonesia, khususnya trio Fahrudin Arianto, Alfeandra Dewangga, dan Rizky Ridho. Ketiga pemain ini tampil solid dalam menjaga gawang Nadeo Argawinata dari tidak kebobolan. Fahrudin, Alfeandra, dan Rizky bermain tanpa kompromi dalam menjaga area pertahanan Timnas Indonesia. Ketiga pemain ini juga tampil tenang dan fokus sepanjang pertandingan meski terus berada dalam tekanan. Keputusan untuk bermain dengan 3 bek juga membuat pertahanan Timnas Indonesia lebih aman. Kerja keras Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan Rizky Dwi Febrianto yang masuk di pertengahan babak kedua juga patut mendapat apresiasi. Peran yang agak berbeda juga dimainkan oleh Alfeandra. Saat diserang, pemain muda milik PSIS Semarang itu akan sejajar dengan Fahrudin dan Rizky Ridho. Namun saat menguasai bola, Alfeandra bisa lebih naik menjadi seorang gelandang bertahan. Fleksibilitas posisi dari Alfeandra ini pula yang membuat para pemain Vietnam cukup kesulitan dalam melakukan upaya high press. Yang kedua, pemilihan taktik yang tepat. Keputusan Sintayong bermain dengan formasi yang lebih defensif terbukti jitu. Meski pendukung Timnas Indonesia dibuat deg-degan selama 90 menit, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan terbukti mampu meredam keunggulan para pemain Vietnam. Sintayong menumpuk setidaknya 5 pemain belakang. Kelima pemain ini dibantu 4 pemain tengah dan striker tunggal Ezra Walian yang juga turun membantu pertahanan. Rapatnya pertahanan Timnas Indonesia membuat para pemain Vietnam kesulitan untuk leluasa masuk ke kotak penalti. Alhasil beberapa kali upaya Vietnam untuk mencetak gol dilakukan lewat tembakan jarak jauh. Strategi ini tidak efektif karena akurasi tembakan pasukan Park Hang-seo juga terbilang mengecewakan di pertandingan ini. Sepanjang 90 menit, Vietnam hanya mampu melepaskan 1 tembakan tepat sasaran, sedangkan sisanya yaitu 7 tembakan off target. 3. Fokus dan disiplin Timnas Indonesia. Faktor terakhir yang membuat Timnas Indonesia bisa meraih 1 poin melawan Vietnam yaitu fokus dan disiplin pemain yang terjaga dengan baik sepanjang 90 menit. Dua hal ini jadi nilai plus yang tidak dimiliki oleh para pemain Timnas Indonesia di 2 laga sebelumnya saat menang atas Kamboja dan Laos. Timnas Indonesia kerap kebobolan di waktu-waktu kritis. Namun kelemahan itu sama sekali tidak terlihat di pertandingan ini. Tim Merah Putih tampil kompak dalam upaya mematahkan serangan-serangan yang dibangun para pemain Vietnam. Fokus dan disiplin para pemain Timnas Indonesia membuat Vietnam frustasi. Satu hal yang kurang dan cukup menonjol terlihat di laga ini dari Timnas Indonesia yaitu akurasi passing yang belum maksimal. Itu merupakan informasi terkini Timnas Indonesia di Piala AFF 2020.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.